Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam Philadelphia, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita jumpa walaupun lewat udara. Tapi puji Tuhan, itu tidak menghalangi ataupun tidak nilainya rendah, tidak menjadi masalah di hadapan Tuhan. Yang penting hati kita bagaimana. Keseriusan kita menerima kebenaran firman Allah, kesehatian, kerendahan hati kita di dalam kita datang dan beribadah kepadanya, itu yang menjadi poin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa supaya hati kita menjadi tanah yang subur untuk ditaburi dengan benih firman Allah. Ketuakan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kesempatan pagi hari ini. Engkau mau melawat umat-Mu, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sendiri berkelompok dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami percaya saat kami mengundang Engkau untuk hadir, Tuhan ada dan memberkati kami sekalian. Biar akhirnya benih firman Allah menjadi buah yang menghasilkan yang Engkau kehendaki, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Engkau jamah dan urapi hamba-Mu. Engkau urapi juga setiap pendengaran, setiap hati yang tertunduk dan bersiap diri untuk mendengarkan firman Allah, untuk berbakti melalui online ini Tuhan. Tolong Tuhan, tolong kami semuanya hamba-hamba-Mu, tolong kami semuanya umat-Mu untuk dapat berkat pagi hari ini. Kekuatan yang baru, petunjuk yang baru, arahan firman Allah yang membawa langkah kami dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 17, firman Tuhan berbunyi begini. Hukum Taurat
diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Oh haleluya. Ini satu ayat yang indah sekali. Kita beberapa bulan yang lalu sewaktu memulai Safila pelajaran Yohanes, kita dapatkan hal yang indah, saudara. Dikatakan Taurat diberikan oleh Musa. Sebenarnya hukum Taurat itu bukan jerat, bukan rantai, bukan penjara dari penguasa yang otoriter. Tetapi ini adalah tuntunan Allah bagi umatnya, supaya umatnya bisa selalu ada di dalam hadiratnya, di tempat gak jauh, tidak salah langkah, tidak meleset. Seperti seorang ibu saat menuntun anaknya yang baru belajar jalan. Dia tuntun, pegang erat supaya anaknya tidak jatuh. Itulah kira-kira gambaran yang mudah kita dapat. Tetapi manusia tidak dapat mampu untuk melakukan ketentuan-ketentuan hukum Taurat itu, saudara. Mencoba gagal. Dan dicoba lagi, gagal lagi. Saudara, masuk dalam zaman perjanjian baru, ada berita yang begitu rupa menyegarkan bahwa Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya. Dan di dalam kasih karunia yang cuma-cuma itu, yang disediakan, hanya kita menyediakan hati kita, percaya kita menyediakan pendengaran kita untuk menerima seluruh firman Allah. Sederhana kan? Tidak berbelit-belit. Percaya, terima firman Allah. Kita dituntun sedemikian rupa. Bahkan ada ayat yang begitu tegas sekali bahwa keselamatan itu, saudara, adalah anugerah, bukan hasil usaha, bukan perbuatan baik kita. Orang Ke atau orang Tionghoa ada satu istilah, Jiaoxin, perbuatan yang baik. Perbuatan baik dari manusia tidak akan membawa kita kepada kelepasan, kebebasan, dan menerima kasih karunia. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal kedua, mulai dari ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kamu dah semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Walaupun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 8 begitu tegas dan begitu jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lantas, apakah Rasul Paulus tidak tahu
ayat yang tadi kita baca di dalam suratan Efesus, dia jelas-jelas sekali Rasul Paulus yang menuliskannya. Dibilang semuanya itu kasih karunia yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, yang sebenarnya tidak pantas untuk kita menerimanya. Mengingat segala kesalahan dan dosa masa lalu, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas disebut-sebut lagi. Injil Kristus adalah kabar baik, kabar kesukaan bagi dunia yang gelap ini. Bagaimana Tuhan Yesus telah melakukan yang manusia tidak bisa melakukannya. Apakah itu? Ia berkorban sebagai anak domba yang dikorbankan ganti manusia yang berdosa. Dia mati disalib sebagai penebusan dosa manusia. Puji Tuhan. Jadi bagaimana? Kita buka hati dan terima dia. Mengakuinya dan mentaati firman-Nya. Rajin beribadah dan menjadi teladan di tengah masyarakat sekitar. Bukankah itu baik? Tidak bersungut-sungut seperti pada zaman Musa. Ada Korah, ada Abiram yang terus menuntut banyak sekali. Dan kalau kita sejauh ini tidak melakukan itu, ya oke, it's fine. Baik-baik saja. Kan kita tidak melanggar firman Allah. Tetapi kalau kita baca di dalam suratan Filipi pasal 2 ayat 12 katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tadi kita lihat keselamatan bukan hasil usaha kita. Tetapi di dalam ayat berikutnya dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Peringatan jatuhnya bom atom pada Agustus tanggal 6 kemarin di Nagasaki, Hiroshima, amat dahsyat itu peristiwa. Terjadi di sebagian negara Jepang. Membuat negeri matahari terbit yang waktu itu seperti singa muda kelaparan terpaksa harus tekuk lutut menyerah. COVID-19 sudah membawa dampak yang lebih luas lagi di berbagai bidang. Kebijaksanaan new normal bukanlah keadaan normal yang seperti dulu kita biasa lakukan. Banyak negara-negara yang melakukannya semuanya ini, saudara. Harus mengatur strategi baru, politik baru untuk menyesuaikan keadaan supaya negara tidak bangkrut. Tim medis atau para ahli kesehatan amat sibuk, jungkir balik mereka harus berupaya mendapatkan vaksin atau obat penangkalnya. Sehingga beredar satu isu peperangan antara AS dan LLC yang saling tuduh yang menjadikan penyebab mereka katakan. Dan ini pun terjadi di gereja, saudara. Gereja-gereja besar oleh karena protokol kesehatan tidak bisa beribadah tatap muka, melainkan harus online. Dan jemaat di rumah saja. Gedung gereja yang besar kosong. Bukan hanya itu, gereja pun harus mengatur agar domba-domba tidak mencari kandang yang lain. Saudara, seperti ART waktu lebaran panjang, pulang kampung balik ke Jakarta, cari majikan yang baru. Nah ini saudara, new normal sebagian dikatakan. Bahkan sampai ada tafsiran yang mengatakan, kenapa ini semuanya terjadi? Apakah ini sudah sampai pada akhir zaman? Apakah sudah menjelang Tuhan Yesus datang lagi kedua kali, untuk yang kedua kali? Kita perhatikan saudara, di dalam Matius dari pasal 24 bicara tentang khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Pasal 25 ayat 1 sampai 3 itu 13 itu bicara tentang 5 darah yang bijak dan 5 darah yang bodoh yang sedang menantikan atau menyongsong mempelai Kristus. Bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Dan ayat ke-9 dia katakan, jangan, tidak bisa, nanti kami tidak cukup, kalian pun tidak cukup, jadi lebih baik beli saja. Nah masalahnya, apakah ada yang jual? Tidak ada.
Tetapi 5 gadis bijak ini katakan atau anjurkan untuk 5 gadis yang bodoh itu membeli. Dan di sini saudara yang dimaksud membeli adalah maksudnya ada biaya yang harus dibayarkan. Terima keselamatan adalah kasih karunia. Bukan hasil usaha, tetapi harus menjaganya, memeliharanya. Jadi harus ada harga yang dibayarkan. Minyak, kita sepakat mempunyai pengertian tentang Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus oleh Bapa untuk umatnya diberikan juga bukan usaha atau membeli, tetapi umatnya harus menjaga, memeliharanya. Baik memelihara di dalam hati, memelihara dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga minyak itu tetap ada dan harus ada di dalam pelita. Sehingga pelita itu bisa menyala. Nah, saat mempelai laki-laki datang, kita semua sudah siap. Apapun yang terjadi di sekitar kita. Keselamatan yang harus kita jaga. Kerjakan letakkan dengan takut dan gentar. Semuanya pemberian kasih anugerah Tuhan. Kasih anugerah Tuhan tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa. Begitu juga Roh Kudus sebagai penolong Bapa yang memberikan. Harus kita jaga, harus kita pelihara. Usahakan kehadirannya di setiap hari, di setiap hati, dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sehingga minyak itu tetap ada di dalam pelita kita menyala. Dan saatnya mempelai datang, kita sudah siap masuk dalam perjamuan besar. Supaya kita tidak tertinggal di luar. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, keselamatan Engkau telah berikan kepada kami. Karena kasih kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Engkau rela menggantikannya semua itu di atas kayu salib. Berkorban sebagai korban anak domba Allah. Kami mendapat oleh karena kasih. Menuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Roh Kudus-Mu yang Bapa berikan kepada kami untuk mendampingi kami. Ini pun harus kami jaga, harus kami pelihara. Kami harus mengerjakannya. Ada harga yang harus kami bayar untuk menjaga supaya Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup kami, ada dalam pikiran kami, ada dalam hati kami. Sehingga pelita kami senantiasa dapat menyala, membawa terang, langkah kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala kekurangan kesalahan kami. Yang mungkin di hari-hari yang lalu merasakan keselamatan Tuhan sudah berikan tanpa kami usaha. Namun kami lalai untuk menjaga dan memeliharanya. Dan apabila Roh Kudus yang Bapa juga berikan kepada kami lalai untuk memelihara dia senantiasa ada dalam hati dan hidup kami. Tuhan ampuni. Siang hari ini Tuhan, biar kebenaran firman Allah membangkitkan roh kami. Kami boleh bersyukur untuk kasih karunia keselamatan yang Tuhan karuniakan. Kami boleh bersyukur, berterima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Bapa berikan. Roh Kudus yang memberikan kepada kami supaya pelita kami senantiasa menyala menjadi terang. Seperti Engkau terang, kami membawa terang dan kami senantiasa hidup dalam terang. Sehingga kami tidak tertinggal Tuhan. Terima kasih. Sekalipun kami ibadah online tidak bisa bertatap muka. Tuhan kami memohon. Saat ini Engkau peringatkan kami untuk kami memelihara iman kami. Saat ini Engkau mengingatkan kami untuk kami dengan sungguh-sungguh bekerja peliharakan dengan sekuat kami. Dengan takut dan gentar firman Tuhan katakan, kami bisa memelihara iman kami. Kasih kami kepadamu, kesetiaan, ketaatan kami kepada firman Tuhan. Agar keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kami bisa jaga dengan takut dan gentar. Roh Kudus yang Tuhan berikan, kami bisa pelihara sehingga selalu ada di dalam kehidupan kami. Apapun
biayanya. Tuhan, kami mau bayar. Sebab kami tahu keselamatan bukan orang hasil usaha kami. Roh Kudus bukanlah karena kami berbuat baik, tetapi semuanya adalah kemurahan-Mu. Biarlah kami boleh menjaganya dengan baik, menjaganya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan kesalahan kami di hari yang lalu sehingga menyakiti hati-Mu. Sehingga mengabaikan peringatan-peringatan yang lain Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Menghadapi situasi, menghadapi keadaan yang ada di kiri kanan kami. Biarlah kami boleh dibukakan dengan terang kuasa Roh Kudus. Bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Bisa melihat dan mengerti apa maksud Tuhan di dalam gereja Tuhan. Dan kami adalah gereja-Mu. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan kami. Dan berikan kembali Roh-Mu untuk menyala-nyala di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah kami. Dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Membimbing kami, menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu. Ini Tuhan, kami akhiri ibadah kami dan kami mau mendapatkan berkat dari kuasa Allah. Biarlah kiranya berkat Allah menyertai kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan kuasa Roh Kudus adalah tinggal di atas kehidupan kami semuanya. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.